Ada lagi? Oh ini ibu-ibu ya. Apa nomor 2 tadi? Orang Wahabi itu masih muslim, cuma muslim yang sesat, bukan kafir, masih muslim lah. Ya, yang dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan masalah Wahabi, tapi seperti yang Buya bilang tadi, bahwa kita ini kalau melaksanakan salat tahajud itu dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah dan Al-Qur'annya dengan dinyaringkan. Bagaimana dengan Anissa atau kami perempuan ini? Apakah dalam melaksanakan salat tahajud itu dibolehkan untuk membaca Al-Fatihah dan Al-Qur'an itu dinyaringkan? Yang sebenarnya yang kita lakukan selama ini hanyalah terdengar oleh telinga kita sendiri, Bu ya, supaya kami juga berkaum perempuan ini bisa mendapatkan juga ilahi anta maksudi waridho kamatlubi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun perempuan nggak apa-apa itu. Kalau laki-laki dianjurkan memang. Karena di rumah kan. Dan sholat tahajud itu yang bagus di rumah, bukan di masjid. Ada ibadah yang dianjurkan yang wajib ramai orang, seperti sholat Jumat. Itu gak boleh sholat Jumat sendirian. Kamu ke masjid, saya sendirian di rumah misalnya. Karena wajib ramai orang itu. Ada yang dianjurkan ramai orang, seperti sholat jamaah 5 waktu. Ada yang dianjurkan sembunyi-sembunyi di rumah, seperti sholat duha, sholat tahajud. Mengapa? Menjaga keikhlasan kepada Allah itu. Jadi tidak apa-apa walaupun perempuan, karena di rumah. Ada lagi dari netizen. Bagaimana supaya Islam di Indonesia ini bisa bersatu, Kiai? Karena musuh Islam telah bersatu mengobrak-abrik Islam. Mereka tergolong dari kelompok liberal, sekuler, Syiah, PKI, dan kelompok yang anti-Islam. Kalau bisa yang suka mentakjir dan menuduh sesat sama Muslim dirangkul untuk bersatu. Juga masalah khilafiyah yang selalu dibesarkan. Bagaimana caranya untuk menyatukan hal-hal seperti itu? Kalau ingin menyatukan potensi umat Islam Indonesia, caranya bagaimana? Yang keluar dari Ahlus Sunnah kembali kepada Ahlus Sunnah, baru bersatu. Kalau bersatu, kita bersatu dengan orang beda akidah, itu cuma basa-basi. Di belakang ya pasti saling ngerasani, saling apa, atau saling mengajak merongrong. Kalau mau bersatu ya bersatu sungguhan, ada kesepakatan. Dan persoalan khilafiyah ya dibicarakan secara ilmiah, biar ada jalan keluarnya. Karena masalah-masalah khilafiyah itu kan bisa didiskusikan secara ilmiah. Nanti yang salah akan kelihatan. Kalau tahu sudah salah, tinggalkan kesalahan, kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru itu bisa bersatu. Tadi yang bertanya hanya menyebutkan Syiah sebagai musuh persatuan Islam. Sebenarnya Wahabi juga musuh persatuan. Nah, Wahabi ini mecah belah, cuma gak disebutkan tadi. Ya, jadi Wahabi ini bagian dari ini, bagian dari perpecahan. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, yang ingin saya tanyakan ada satu hal, bagaimana cara menangkal Wahabi yang modelnya
kata beliau itu dia sudah berdoa kepada Allah dan dia sudah bermunajat kepada Allah, ya Allah, bunyi doanya, tunjukkanlah aku jalan yang benar, pemahaman yang benar. Lalu kata beliau itu, ditunjukkanlah dia paham Wahabi. Nah ini kira-kira Kiai bagaimana cara menangkal yang mengadukan ke kita mertua beliau. Nah, jadi bagaimana caranya Buya, mohon solusi atau jalan keluarnya atau cara menuntaskannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama ya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Menuntut ilmu. Nah, di dalam agama untuk hal-hal yang urusannya ilmiah itu bukan berdoa, memang belajar. Misalnya orang, ya Allah, saya ingin belajar, saya ingin pandai baca Quran, tapi gak mau mengaji. Kamu kok gak ngaji? Saya sudah berdoa pada Allah. Gak cocok itu, harus mengaji, belajar ngaji memang. Ya Allah, tunjukkan saya ke jalan lurus. Tapi gak belajar Ahlus Sunnah, yang dipelajari Wahabi, ya jadi Wahabi. Karena ini di dalam masalah agama ini kebenarannya dibuktikan dengan ilmu, bukan doa. Itu gak bisa menjadi alasan seperti itu. Dia harus belajar sungguh. Dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa dibuktikan kebenarannya melalui dalil, melalui argumentasi. Kalau alasannya berdoa, apa sudah pasti doa dia dikabulkan? Kan belum pasti juga itu. Jangan-jangan itu doa yang gak dikabulkan karena misalnya makan barang haram, barang syubhat, lalu merasa nyaman di dalamnya. Gak bisa seperti itu. Doa itu gak semuanya dikabulkan. Jadi kalau alasan seperti itu ngakali namanya. Yang bilang begitu bukan cuma Wahabi, kan ada artis-artis yang masuk Kristen itu. Saya setelah tahajud kok hati ini mantap masuk Kristen. Loh, itu ngakali, itu gak ada begitu. Berarti bukan tahajud itu. Kok tahajud malah pindah agama? Berarti menunjukkan ibadahnya gak diterima. Mestinya tambah bagus, kok tambah jelek itu. Jadi itu ada lagi. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Kiai, ada dua pertanyaan. Yang pertama masalah tahlilan, bahwa orang Wahabi menuduh kita yang tahlilan ada 3 hari, 7 hari, 40 hari itu menyerupai orang-orang Hindu, sehingga mereka mengatakan man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, sehingga mereka mengatakan kita menyerupai Hindu. Pertanyaan kedua, bagaimana mematahkan argumen orang Wahabi yang mengatakan amaliah kita tahlilan dan juga maulid dan lain sebagainya, seandainya hal itu baik dilakukan, sudah pasti dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in. Sementara tidak didapatkan bahwa para sahabat dan tabi'in melakukan maulid dan juga melakukan tahlilan dan sebagainya dalam amaliyah NU. Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada orang Hindu yang tahlilan? Tidak ada. Jawa Timur itu tetangganya Bali. Kita sering undangan ke sana. Gak ada orang Islam diundang tahlilan sama Hindu. Itu Wahabi ngakal-ngakali. Yang pertama, yang kedua, tradisi 7 hari itu bukan dari Hindu tapi dari Islam. Dan sejak masanya sahabat. Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, perkataan Imam Tawus bin Kisan al-Yamani. Apa kata Imam Tawus? Innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an.
fakanu yastahibbun ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal akan diuji oleh malaikat mungkar nakir selama 7 hari. Karena ujian alam kubur 7 hari, maka generasi salaf, sahabat dan tabi'in menganjurkan sedekah makan selama 7 hari. Jadi sedekah makan itu 7 hari dari dulu. Biar cuma tidak makan aja, maka bagaimana? Diisi dengan zikir. Kalau zikir tahlilnya kan tadi itu dalilnya. Dan dalil-dalil yang lain. Itu hari ke 7 hari. Kalau haul itu juga ada dalilnya. Kan Rasulullah SAW yazuru kubur syuhada ala ra'si kulli haulin. Rasulullah selalu mengunjungi makam para syuhada permulaan setiap haul. Makanya kita ada haul. Kalau yang 20 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara, itu tradisi, gak apa-apa. Daripada enggak sama sekali. Itu ditetapkan agar dilakukan. Karena kalau waktunya enggak ditradisikan, ditinggalkan akhirnya. Makanya ditetapkan. Sebenarnya lebih banyak, lebih bagus daripada itu. Itu ya cuma agar tidak ditinggalkan aja. Itu pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua apa? Loh, sahabat itu tahlilnya bukan di rumah tapi langsung ke kuburan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, Imam Asy-Syafi'i berkata, kanatil ansar idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ila qabri yaqra'una 'indahul Qur'an. Sahabat Ansar itu kalau ada keluarganya meninggal, mereka mundar-mandir ke kuburannya baca Quran. Mana ada Wahabi yang mundar-mandir ke kuburan baca Quran? Enggak ada kan? Cuma mereka ngomong, kok gak ikut sahabat? Lah sahabat baca Quran, kamu baca enggak di kuburan? Rasulullah baca zikir di kuburan, kamu baca? Gak baca mereka. Cuma nyalah-nyalahkan aja itu. Kita ini malam Jumat yasinan, kata Wahabi. Kok yasinan? Loh kenapa? Kamu baca apa? Gak baca. No. Kok yang gak baca menyalahkan yang baca? Mestinya kan yang gak baca disalahkan. Kamu kok gak yasinan? Mestinya kan begitu. Sekarang ini terbalik. Yang gak mengamalkan ada dalilnya. Yang mengamalkan gak ada dalilnya. Mestinya yang gak mengamalkan yang gak ada dalilnya. Dan Wahabi membid'ahkan itu bukan karena pandai saudara, tapi karena gak tahu. Buktinya gak tahu. Ketika mereka digugat, apa kata mereka? Mana dalilnya? Nah, berarti kan nggak tahu itu. Makanya tanya mana dalilnya. Ya banyaklah dalilnya. Kok mana ya? Kitab ini banyak. Di dalam ini banyak kitab. Itu dalil semua itu. Ada dalilnya semua. Mereka ini ya kalah-kalah. Coba nanti ya, di Duri ini mungkin dibuat laskar. Laskar Aswaja. Kalau Wahabi ada kajian, ustadz-ustadznya datangi. Jangan sendirian kalau takut. Mungkin 10, 15 gitu, atau 5 orang. Harus itu. Dan lihat temanya, mereka judulnya apa kajiannya itu. Nanti kalau sudah lihat temanya, persiapkan dari sini pertanyaan. Gugat mereka, insya Allah nanti mereka pergi. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan ya mereka akhirnya bersarang di Duri. Saya kira itu ya, karena tadi katanya. Oh ya, gimana? Boleh, karena songkoknya sama dengan songkok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti selamat datang di Duri ya. Insyaallah kalau besok juga ada di Duri ya. Di Bonjol ya. Kawan dari kita sama semua. Baik Pak Kiai, memperjelas pertanyaan tadi Pak Kiai mungkin sudah sedikit. Yang pertama, kenapa Wahabi Salafi ini
tidak menerima bid'ah hasanah. Sedangkan Imam Syafi'i dan Ibn Taimiyah itu menerima bid'ah hasanah yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kaum Wahabi ini tidak mau qunut subuh sebagaimana Muhammadiyah? Tidak mau qunut subuh. Dan yang ketiga, kenapa dalam manhaj Salafi Wahabi ini terpecah belah, saling berantai, tak cocok. Sehingga ada sebagian nama Salafi Sururi, Salafi Amani, Salafi Turosi, dan lain sebagainya. Ini mohon penjelasan dari Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mengapa Wahabi tidak menerima bid'ah hasanah? Lah mereka itu kerjaannya akan menyalahkan orang. Kalau mereka menerima bid'ah hasanah, bukan Wahabi namanya, karena nggak bisa menyalahkan orang. Itu cara mereka untuk menyalahkan orang, karena hatinya dengki. Hatinya dengki sama orang, makanya suka menyalahkan. Ya namanya aliran sesat lah, pasti tersesat. Yang kedua, mengapa Wahabi membid'ahkan kunut? Karena ada di sini. Di Indonesia ini kan mayoritas mazhabnya Syafi'i menganjurkan kunut. Karenanya Wahabi membid'ahkan kunut. Di Pakistan, di India, di Afghanistan, mazhabnya Hanafi. Kunut subuh itu tidak sunnah. Akhirnya apa? Kata Wahabi yang di sana, kunut subuh itu sunnah. Jadi ketika mayoritas masyarakat itu baca kunut, mereka membid'ahkan, lalu gak baca kunut. Kalau masyarakatnya gak baca kunut, mereka membid'ahkan yang gak baca, mereka baca kunut. Karenanya Wahabi tiap daerah tuh beda-beda. Artinya ya sesuai situasi lah. Itu Wahabi. Pertanyaan yang kedua. Terus yang ketiga apa? Hah? Ya, ciri khas aliran sesat itu sesama anggotanya saling berpecah belah. Ciri khasnya begitu. Mengapa? Karena mereka sama-sama mengikuti hawa nafsu. Jadi Wahabi ini setelah tidak puas membid'ahkan orang lain, kawannya sendiri dibid'ahkan. Karena nafsu terus kan. Orang itu kalau ngikuti nafsu apa saja itu. Dulu kan ada kelompoknya Ustadz Ja'far Umar Thalib, saling membid'ahkan, ya, menyesatkan dengan kelompoknya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Padahal sama-sama Wahabi. Satunya bilang itu Khawarij, satunya bilang apa? Itu kepalanya iblis katanya. Iblis itu kan kafir kan. Lama-lama kelompoknya Ustadz Ja'far Umar Thalib belum puas membid'ahkan Abu Bakar Ba'asyir. Akhirnya pecah. Sama-sama muridnya pecah, saling membid'ahkan Ustadz Ja'far Umar Thalib. Lama-lama murid yang saling membid'ahkan gak puas, akhirnya gurunya juga dibid'ahkan. Gak puas mereka karena hawa nafsu. Kerjanya seperti itu memang. Karena gak puas ya akhirnya siapa saja kena itu. Wahabi ini perpecahannya luar biasa saudara. Bukan cuma kita, kawannya sendiri yang dibid'ahkan dianggap keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sesama Wahabi, apalagi kita. Saya kira itu ya, karena waktu agak sore. Dan ini sudah katanya kuahnya takut dingin. Betul-betul. Kalau terlalu malam. Takut saudara-saudara kurang enak makannya. Saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah mudah-mudahan nanti kalau safari lagi ke Duri atau kemana kita jumpa lagi. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.